Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah dimanapun berada. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan satu tema yang membawa kita untuk kembali merenung di bulan yang penuh dengan keagungan ini, apa dan bagaimana kita bercermin tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah serta anak-anakku yang saya cintai karena Allah. Mengapa tema ini saya bawakan? Pertama, ayat Al-Quran yang tadi barusan sama-sama kita dengarkan itu menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Karena sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ini itu adalah terdapat tanda-tanda kebenaran dan kebesaran Allah. Lalu apa itu tanda-tanda? Kalau kita tidak mempunyai pedoman atau hakikat untuk membaca tanda-tanda Allah. Nah, tanda-tanda yang dimaksud oleh Allah itu sebenarnya ada di alam semesta ini. Lalu dengan kita membaca firman-Nya, yaitu Al-Quran, Al-Quran juga merupakan tanda-tanda dari kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan kita membaca Al-Quran, kita sedang melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Pada bulan berkah ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan, memikirkan apa keutamaan dari membaca Al-Quran. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan kembali apa saja keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat istimewa, dan di dalamnya bulan yang diturunkan Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, maka pahala itu akan Allah lipat gandakan. Subhanallah, Masya Allah. Mari kita lihat
surah Al-Baqarah ayat 185 yang menceritakan tentang bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ayat ini Allah menerangkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya adalah ibadah. Baik hadirin rahimakumullah, di tengah teknologi yang semakin canggih, tentu kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mengolah hati dan pikiran kita untuk bisa mengatur waktu antara membaca Al-Quran dan melihat media sosial. Tentu ini tantangan yang sangat berat. Maka dari itu, mari kita lihat apa saja keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran membawa syafaat kepada kita. Tentu Al-Quran ini akan menjadi penolong kita di hari akhir nantinya. Lalu keutamaan yang kedua, menjadi syafaat di hari kiamat dan juga menjadi penolong persaksian kita nantinya di akhirat. Ketika kita melakukan banyak maksiat, Al-Quran datang menolong kita dan membela kita, karena kita senantiasa membaca Al-Quran ketika di dunia. Lalu yang ketiga, keutamaan Al-Quran ini adalah membersihkan hati kita. Dengan membaca Al-Quran, kita bisa membersihkan hati kita dari segala macam penyakit dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah syair yang sangat indah. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup bagai tanpa penerangan. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, diri memohon selamatkan hamba. Nah, yang terakhir, Allah juga memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Tentu itu sudah pasti. Setiap orang yang baca Al-Quran, satu hurufnya itu terdiri dari 10 kebaikan. Apalagi kalau misalnya kita tidak hanya sekedar membaca, kita melihat terjemahnya, lalu kita merenungkan, mentadaburi Al-Quran, dan sampai di titik mengamalkan Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan senantiasa penuh dengan keberlimpahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah serta anak-anakku sekalian, tentu kita sangat berbangga dan sangat bersyukur di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Jakarta ini kita mempunyai satu program yang sangat mulia, yaitu program Tahfiz Al-Quran. Saya harap anak-anakku semuanya jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi.
karena kita sudah berjanji untuk selalu mencintai dan menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, jangan sia-siakan program yang sudah digalakkan oleh madrasah ini. Mari sama-sama kita manfaatkan untuk menjadi jembatan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di waktu yang singkat ini banyak hal yang ingin saya sampaikan, namun tidak lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Baik, sebelum saya tutup, saya harap kita minta kepada Allah di bulan yang berkah ini, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran dan senantiasa bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.